Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saudara, untuk mengawali hari kita, saya ingin mengajak kita sekalian datang kepada Tuhan untuk kita mempunyai waktu bergaul dengan firman Tuhan agar hidup kita boleh senantiasa dibentuk dan dipimpin seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kepercayaan untuk kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa yang membentuk hidup kami, memakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman yang kami baca renungkan ini Tuhan pakai sekali lagi untuk mengarahkan kami. Tuhan tolong, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal yang ketiga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, Musa pada waktu itu sedang melakukan pekerjaan rutin yang ia biasa lakukan, yaitu menggembalakan ternaknya. Namun ketika ia sedang ada di dalam kegiatan rutin yang boleh saja dikatakan ya itu biasa ia lakukan, ia melihat ada sesuatu peristiwa yang tidak biasa terjadi di sekitarnya. Apa itu, saudara? Ia melihat ada semak duri yang terbakar namun tidak hangus. Saudara, ini menarik perhatian Musa. Musa memperhatikannya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Meskipun sekali lagi semak itu menyala, semak itu tidak habis terbakar. Dan ia akhirnya membelok untuk memeriksanya lebih dekat. Dan ketika Tuhan melihat Musa menyimpang dari apa yang sedang ia kerjakan, rutinitas yang ia lakukan, Tuhan memakai momen itu untuk berbicara kepadanya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan selama 40 tahun dalam hidup Musa mencapai puncaknya pada momen itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana rencana penyelamatan Tuhan seolah-olah menunggu Musa untuk memperhatikan hal yang tidak biasa di tengah kehidupannya yang biasa, di tengah rutinitasnya. Nah, saudara, ini juga berbicara kepada kita. Ada kalanya, saudara, kita sedang tenggelam atau larut di dalam mengerjakan hal-hal rutin kita yang kita anggap, oh itu biasa, aku lakukan, aku kerjakan. Kita tidak lagi memperhatikan ada hal yang luar biasa yang terjadi tepat di dekat kita. Saudara, kita bisa berada di situasi yang biasa saja, tetapi saudara, kali ini dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Mungkin ketika kita sedang dalam situasi terburu-buru, kita melihat ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Reaksi pertama kita mungkin, aku terlalu sibuk untuk mencari tahu. Oh, aku tidak mau diganggu dengan hal yang seperti itu. Itu bukan urusanku. Tetapi saudara, Tuhan bisa saja memakai momen itu, momen yang tidak biasa di tengah kebiasaan kita, rutinitas kita, untuk kita mengalami perjumpaan yang unik dengan Tuhan. Untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan mengerjakan kehendak-Nya. Untuk kita, saudara, bisa makin kenal siapa Tuhan kita. Nah, saudara, Tuhan bisa memakai satu peristiwa yang tidak biasa di tengah kehidupan kita yang biasa untuk menjadikannya sebagai pengalaman hidup kita, untuk kita makin kenal Tuhan, untuk makin dipakai oleh Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Kuncinya adalah kepekaan hati.
Di sini saudara, Musa belajar untuk peka terhadap sekitarnya. Ia tidak hanya berfokus pada hal biasa, rutinitas yang ia lakukan, tetapi ia peka untuk melihat di sekitarnya. Dan kepekaan itulah yang menuntun dia untuk mendengar suara Tuhan, untuk ia boleh menerima pengutusan dari Tuhan, memimpin umat Tuhan keluar dari perbudakan. Kepekaan hati inilah yang kita butuhkan sebagai anak Tuhan. Peka terhadap sekitar kita, peka terhadap suara Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan kita bisa melatih kepekaan itu dari hari-hari kita. Ketika kita meluangkan waktu, memberikan waktu seutuhnya, bergaul erat dengan firman Tuhan. Membiarkan firman Tuhan itu berbicara dalam hati kita, untuk kita. Dan kita terus memohon, berdoa kepada Allah Roh Kudus, agar ia terus memimpin kehidupan kita. Saudara, sebagai anak Tuhan, kita perlu belajar dari Musa untuk mempunyai kepekaan hati, melihat hal-hal yang ada di sekitar kita, di tengah rutinitas, di tengah kebiasaan kita, dan menjadikan momen itu untuk Tuhan berbicara, menyatakan apa kehendaknya bagi hidup kita. Saudara, mari kita belajar untuk memiliki hati yang peka terhadap pimpinan Tuhan, dan kita mempunyai hati yang mau taat akan pimpinan Tuhan tersebut. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Kami memohon Tuhan, biarlah momen ini tidak hanya berhenti pada saat ini, melainkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari kami. Tuhan, Engkau sendiri yang terus menuntun kami untuk memberi kami kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan mau kami lakukan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Tuhan, tolong kami juga di dalam waktu-waktu kami merenungkan firman Tuhan. Beri kami kepekaan untuk kami juga boleh mendengar dan bersedia dipimpin oleh Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.